Before the UFC became a global empire, before MMA turned into a billion-dollar sport, there was another kingdom. This was the world of Pride Fighting Championships, the organization that turned MMA into a gladiator spectacle. The home of legends like Fedor Emelianenko, Vanderlei Silva, Mirko Cro Cop, and Kazushi Sakuraba. A place where 60,000 people packed stadiums to watch human beings go to war. Pride wasn't just competing with the UFC. Many believed it was bigger. But behind the lights, the screaming crowds, and the unforgettable battles, something darker was waiting in the shadows. Rumors. The Yakuza. Pride FC would be a tremendous asset for any criminal organization. It's buy one, get one. You're getting a front of a legal business, and you're also getting an opportunity to be able to dispose of currency that comes from illicit activities. This is the rise and the fall of Pride Fighting Championships. Halo bro, sebelum dunia mengenal UFC sebagai raksasa global, pusat dunia MMA sebenarnya pernah berada di negara Jepang. Pada akhir 1990-an hingga pertengahan 2000-an, negeri itu menjadi rumah bagi pertarungan paling brutal, paling megah, dan paling ikonik dalam sejarah seni bela diri campuran. Di tengah era tersebut, lahirlah sebuah organisasi yang mengubah MMA menjadi pertunjukan gladiator modern, yaitu Pride Fighting Championship. Pada masa itu, MMA masih dianggap olahraga kasar dan belum diterima secara luas. Di Amerika Serikat, UFC bahkan sempat dicap terlalu brutal hingga kesulitan untuk mendapatkan siaran di televisi. Namun Jepang melihat sesuatu yang berbeda. Mereka tidak hanya melihat pertarungan, tetapi juga drama, kehormatan, dan semangat Bushido yang terasa dekat dengan budaya mereka. Pride lahir di waktu yang tepat. Organisasi ini datang ketika masyarakat Jepang haus akan pertunjukan pertarungan yang terasa nyata, namun tetap memiliki aura spektakel besar seperti pro wrestling. Dan dari situlah semuanya dimulai. Kelahiran Pride Fighting Championship tidak dimulai dari ambisi membangun organisasi MMA terbesar di dunia. Semuanya berawal dari satu pertarungan yang terasa seperti bentrokan dua dunia berbeda. Di satu sisi ada Nobuhiko Takada, ikon pro wrestling Jepang yang sangat populer pada era 1990-an. Takada bukan hanya entertainer biasa, ia adalah simbol semangat fighting spirit Jepang, sosok yang dipandang publik sebagai pejuang berani yang membawa aura samurai modern. Di sisi lain berdiri Rickson Gracie, anggota keluarga Gracie yang saat itu dianggap sebagai petarung paling berbahaya di dunia. Nama Gracie sudah identik dengan dominasi Brazilian Jiu-Jitsu. Mereka datang ke dunia pertarungan dengan reputasi hampir mistis, yaitu keluarga yang mampu mengalahkan siapapun dari ukuran tubuh apapun lewat teknik submission. Bagi publik Jepang, pertarungan ini terasa lebih besar dari sekedar olahraga. Ini adalah Jepang melawan Brazil, pro wrestling spirit melawan real fighting, kebanggaan nasional melawan dinasti tak terkalahkan. Promosi pertarungan dilakukan secara luar biasa. Poster-poster raksasa memenuhi Tokyo. Media Jepang membangun narasi bahwa Takada adalah harapan bangsa untuk menghentikan monster dari keluarga Gracie. Atmosfernya terasa seperti film perang. Dan pada tanggal 11 Oktober tahun 1997, puluhan ribu orang memenuhi Tokyo Dome untuk menyaksikan event yang kemudian dikenal sebagai Pride 1. Begitu lampu arena mulai redup, penonton langsung merasakan bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang sangat berbeda. Bukan sekedar pertandingan bela diri, tetapi adalah sebuah spektakel. Musik megah menggema di arena, lampu sorot menembus asap entrance, kamera bergerak dramatis mengikuti langkah para petarung menuju ring. Semuanya terasa sinematik, hampir seperti adegan pembuka anime atau film samurai modern. Dan ketika Rickson akhirnya masuk arena, suasana berubah tegang.
Banyak fans Jepang datang dengan harapan melihat Takada menciptakan keajaiban. Namun ada juga rasa takut kolektif di dalam arena. Reputasi keluarga Gracie saat itu begitu menyeramkan hingga kehadiran Rickson sendiri sudah cukup membuat atmosfer terasa berat. Saat pertarungan dimulai, perbedaan level kemampuan mulai terlihat. Rickson tampil tenang, efisien, dan mematikan. Ia berhasil mendominasi Takada sebelum akhirnya memenangkan pertarungan lewat submission. Tokyo Dome terdiam, pahlawan Jepang kalah. Namun anehnya malam itu tidak terasa seperti kegagalan. Karena semua orang di arena tahu mereka baru saja menyaksikan lahirnya sesuatu yang baru. Pride menyadari bahwa MMA bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah. Yang membuat penonton terpukau adalah atmosfernya. Cara pertarungan direpresentasikan, drama sebelum laga dimulai, aura para fighter, perasaan bahwa setiap duel adalah pertempuran besar yang memiliki konsekuensi emosional. Dan tidak seperti UFC awal yang masih terasa seperti turnamen brutal bawah tanah. Pride langsung tampil sebagai hiburan kelas stadion. Mereka tidak menjual cage fight, mereka menjual mitologi. Kesuksesan event pertama itu membuktikan bahwa Jepang siap menerima MMA sebagai pertunjukan utama. Berbeda dengan crowd olahraga Amerika yang biasanya terus berteriak sepanjang pertandingan, penonton Jepang memiliki budaya menonton yang unik. Mereka seringkali diam selama pertarungan berlangsung, memperhatikan teknik dengan penuh fokus. Namun ketika sebuah serangan besar mendarat atau knockout brutal terjadi, suara ledakan penonton terasa jauh lebih mengguncang. Keheningan itu menciptakan atmosfer yang aneh sekaligus menegangkan. Setiap langkah fighter terdengar jelas, setiap pukulan terasa lebih keras, dan setiap detik pertarungan terasa seperti sesuatu yang berbahaya bisa terjadi kapan saja. Namun yang benar-benar membuat Pride terasa brutal adalah aturan pertandingannya. Di saat MMA modern memiliki banyak batasan demi keamanan fighter, Pride justru terkenal karena rule set yang jauh lebih liar. Mereka mengizinkan soccer kick ke kepala lawan yang jatuh, stomp ke wajah, dan knee brutal ke kepala fighter yang sedang berada di ground. Hal-hal ini yang hari ini dianggap terlalu ekstrim justru menjadi identitas utama Pride. Akibatnya, pertarungan mereka terasa jauh lebih berbahaya dibandingkan MMA modern. Ketika seorang fighter jatuh ke matras, itu bukan berarti ia aman. Justru disitulah kekacauan sering dimulai, dan fans menyukainya. Pride memahami sesuatu yang belum dipahami banyak organisasi lain saat itu, yaitu penonton tidak hanya ingin melihat siapa yang menang, mereka ingin merasakan emosi. Mereka ingin merasakan ketegangan sebelum pertarungan dimulai, ketakutan saat striker besar mulai menyerang, dan ledakan adrenalin ketika knockout brutal terjadi di depan puluhan ribu orang. Karena itu, Pride tidak pernah memperlakukan fighter seperti atlet biasa. Mereka dipresentasikan seperti karakter film. Misalnya Mirko Krokop masuk arena seperti pembunuh bayaran dari film perang. Wanderlei Silva terlihat seperti gladiator liar yang siap membunuh siapapun di depannya. Sementara Kazuki Sakuraba diposisikan sebagai pahlawan nasional Jepang yang melawan monster asing. Dan di tengah semua itu berdiri ring Pride, bukan cage seperti UFC. Pilihan menggunakan ring membuat pertarungan mereka terasa lebih dekat dengan dunia kickboxing Jepang dan pro wrestling. Semua elemen itu akhirnya menciptakan identitas yang sangat berbeda dari UFC. Jika UFC perlahan berkembang menjadi olahraga profesional modern, maka Pride berkembang menjadi opera kekerasan, dan selama beberapa tahun di awal tahun 2000-an, tidak ada pertunjukan olahraga tarung di dunia yang mampu menandingi atmosfer mereka. Jika Pride Fighting Championship hanya berisi pertarungan biasa, mungkin organisasi itu tidak akan pernah benar-benar menjadi legenda. Setiap petarung memiliki aura, gaya bertarung, dan cerita yang membuat mereka terasa lebih besar dari kehidupan nyata. Dan di puncak semua itu berdiri seorang pria Rusia pendiam bernama Fedor Emelianenko. Fedor Emelianenko, my favorite of all time. He's always the underdog, he's always the smallest guy, and he always comes out victorious.
Fedor tidak terlihat seperti superstar olahraga, tubuhnya biasa saja, wajahnya tanpa ekspresi. Ia tidak melakukan trash talk atau mencari perhatian kamera. Namun justru itulah yang membuatnya menakutkan. Ketika fighter lain mencoba terlihat ganas sebelum pertarungan, Fedor justru tampak tenang seperti seseorang yang sedang berjalan menuju pekerjaan rutin. Tidak ada emosi, tidak ada rasa takut. Bahkan setelah menghancurkan lawannya, ekspresinya hampir tidak berubah. Dan di dalam ring pride, ketenangan itu berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Fedor mampu mengalahkan striker dunia, grapple elite, hingga monster heavyweight dengan cara yang terasa effortless. Ia bisa bertukar pukulan brutal, lalu beberapa detik kemudian mengunci submission mematikan. Ia bisa berada dalam posisi hampir kalah, lalu tiba-tiba mengembalikan keadaan seperti mesin yang tidak mengenal panik. Salah satu momen paling legendaris terjadi saat ia melawan Kevin Randleman. Dalam pertandingan itu, Randleman berhasil melakukan suplex yang sangat luar biasa yang membuat kepala Fedor dan leher Fedor menghantam matras dengan sangat keras. Banyak orang mengira pertarungan itu selesai. Namun beberapa detik kemudian Fedor bangkit seolah tidak terjadi apa-apa, lalu memenangkan pertarungan lewat submission. Momen itu menjadi simbol siapa sebenarnya Fedor di mata fans Pride. Manusia yang terasa mustahil dihancurkan, tetapi bahkan seorang monster pun tetap membutuhkan rival yang setara. Dan Pride memiliki pria itu dalam diri Mirko Cro Cop. Cro Cop datang dari dunia kickboxing dan memiliki salah satu senjata paling menakutkan dalam sejarah MMA, yaitu head kick kiri legendarisnya. Tendangan itu begitu brutal hingga melahirkan kalimat ikonik, right leg hospital, left leg cemetery. Di Pride, Cro Cop terasa seperti Algojo. Banyak lawannya masuk ring dengan rasa takut bahkan sebelum pertarungan dimulai. Setiap kali ia mengangkat kaki kirinya, seluruh arena tahu seseorang bisa jatuh dan tak sadarkan diri kapan saja. Pertarungannya melawan Fedor di Pride Final Conflict 2005 dianggap sebagai salah satu duel heavyweight terbesar sepanjang masa. Bukan hanya karena skill mereka, tetapi karena atmosfer pertarungan itu terasa seperti bentrok dua petarung yang tidak bisa hidup di dunia yang sama. Namun Pride tidak hanya memiliki petarung dingin seperti Fedor atau si pembunuh presisi seperti Cro Cop. Mereka juga memiliki kegilaan murni dalam diri Wanderlei Silva. Jika Fedor adalah es, maka Wanderlei Silva adalah api. Wanderlei bertarung dengan intensitas yang terasa liar. Ia berjalan maju tanpa takut, melempar hook keras, lutut brutal, dan tekanan tanpa henti. Tatapan matanya sebelum pertarungan sering kali terlihat lebih menyeramkan daripada pertarungan itu sendiri. Fans Jepang mencintainya karena Wanderlei bertarung seperti gladiator kuno. Ia tidak peduli luka, ia tidak peduli berdarah. Yang ia inginkan hanyalah menghancurkan lawan di depannya. Rivalitasnya dengan Quinton Rampage Jackson menjadi salah satu saga paling brutal dalam sejarah Pride. Pertarungan mereka penuh pukulan keras, trash talk, dan kekacauan yang membuat penonton terasa sedang menonton perang jalanan dalam skala profesional. Namun di antara semua monster asing yang datang ke Jepang, publik Pride tetap memiliki satu pahlawan nasional, yaitu Kazushi Sakuraba. Sakuraba berbeda dari petarung lain. Ia tidak tampak mengintimidasi, tetapi keberaniannya membuat penonton Jepang jatuh cinta. Saat keluarga Gracie dianggap tak terkalahkan dan Brazilian Jiu-Jitsu terlihat seperti seni bela diri paling dominan di dunia, Sakuraba justru menantang mereka satu persatu. Dan yang lebih gila lagi, ia menang. Karena itulah ia dijuluki The Gracie Hunter. Pertarungan panjangnya melawan Royce Gracie menjadi salah satu laga paling legendaris dalam sejarah MMA. Duel itu berlangsung sangat lama hingga terasa lebih seperti ujian ketahanan manusia daripada pertarungan biasa. Bagi fans Jepang, Sakuraba bukan hanya fighter, ia adalah simbol keberanian Jepang melawan dunia. Dan itulah yang membuat era Pride terasa berbeda dari organisasi MMA manapun dalam sejarah. Mereka tidak hanya menciptakan juara, mereka menciptakan monster legenda dan mitologi hidup di dalam ring. Puncak kejayaan Pride terjadi pada awal 2000-an. Salah satu event paling monumental adalah Pride Final Cut 2003. Event itu dihadiri lebih dari 67.000 penonton, angka yang bahkan sangat sulit dicapai organisasi MMA modern.
Malam tersebut menjadi simbol bahwa Pride telah melampaui status organisasi alternatif. Mereka adalah pusat dunia MMA. Main event antara Fedor Emelianenko dan Mirko Cro Cop dianggap sebagai pertarungan heavyweight terbesar di planet ini. Pada titik itu, banyak orang percaya bahwa Pride akan menjadi organisasi MMA terbesar sepanjang masa. Namun justru di puncak kejayaan itulah keretakan mulai muncul. Pada puncak kejayaan Pride Fighting Championship terlihat seperti organisasi yang mustahil untuk runtuh. Stadion selalu penuh, rating televisi selalu tinggi, nama-nama besar MMA mulai bertarung di Jepang. Bagi banyak orang, Pride tampak terlalu besar untuk gagal. Namun di balik cahaya merah arena Tokyo Dome, musik begah dan pertarungan brutal yang memukau jutaan penonton, perlahan muncul rumor yang mulai menghantui organisasi tersebut, yaitu rumor tentang Yakuza. Di Jepang, hubungan antara industri hiburan dan kelompok kriminal terorganisir bukanlah cerita baru. Selama puluhan tahun, Yakuza diketahui memiliki pengaruh di berbagai sektor, mulai dari dunia malam, konser musik, olahraga, hingga pro wrestling. Karena Pride lahir dari kultur pertunjukan Jepang dan memiliki koneksi kuat dengan dunia pro wrestling, banyak orang mulai menduga bahwa organisasi itu juga memiliki hubungan dengan dunia gelap. Awalnya isu tersebut hanya terdengar seperti gosip bawah tanah. Fans tetap memenuhi arena, media luar Jepang tidak terlalu memperhatikan. Namun semakin besar Pride tumbuh, semakin besar pula sorotan terhadap siapa sebenarnya orang-orang di balik layar organisasi itu. Pada tahun 2006 semuanya mulai berubah. Media Jepang menerbitkan laporan investigasi besar yang membahas dugaan hubungan petinggi Pride dengan Yakuza. Artikel-artikel itu mengguncang industri hiburan Jepang. Untuk publik luar negeri, isu ini mungkin terdengar seperti kontroversi biasa. Namun di Jepang, hubungan dengan Yakuza bisa menghancurkan reputasi perusahaan dalam sekejap. Yang paling fatal bukanlah reaksi fans. Yang paling fatal adalah reaksi televisi. Pride sangat bergantung pada siaran TV nasional Jepang, terutama Fuji TV, salah satu jaringan terbesar di negara itu. Tanpa televisi, Pride kehilangan sumber pemasukan utama mereka. Event besar mereka memang menghasilkan uang dari tiket, tetapi biaya produksi Pride sangatlah mahal. Mereka membayar fighter kelas dunia, membangun produksi spektakuler, dan menyelenggarakan event di stadion raksasa. Ketika Fuji TV mulai panik terhadap kontroversi Yakuza, hubungan mereka dengan Pride perlahan retak, dan pada akhirnya Fuji TV memutuskan kerjasama dengan Pride. Keputusan itu terasa seperti hukuman mati. Tiba-tiba organisasi yang selama ini tampak megah mulai terlihat rapuh. Sponsor mulai menjauh karena takut nama mereka ikut tercemar. Banyak perusahaan Jepang memiliki aturan ketat untuk menghindari segala bentuk koneksi kriminal. Tidak ada yang ingin dikaitkan dengan skandal sebesar itu. Di balik layar, suasana internal Pride mulai kacau. Orang-orang mulai mempertanyakan masa depan organisasi. Pendapatan menurun drastis, negosiasi bisnis menjadi sulit. Beberapa fighter bahkan mulai khawatir apakah mereka akan tetap dibayar penuh. Ironisnya, semua ini terjadi ketika Pride masih memiliki roster pertarung terbaik di dunia. Fedor Emelianenko masih menjadi monster heavyweight tak terkalahkan. Mirko Cro Cop masih menjadi striker paling ditakuti di MMA. Wanderlei Silva masih menjadi simbol kekerasan Pride. Namun bahkan para monster itu tidak bisa menyelamatkan organisasi dari kehancuran bisnis. Yang membuat situasi terasa tragis adalah kenyataan bahwa penurunan Pride terjadi sangat cepat. Hanya beberapa tahun sebelumnya mereka memenuhi stadion dengan lebih dari 60.000 penonton. Mereka terlihat seperti masa depan MMA. Tetapi setelah kehilangan dukungan dari televisi, fondasi kerajaan itu runtuh hampir seketika. Banyak fans lama percaya bahwa inilah momen ketika jiwa Pride mulai mati. Bukan saat organisasi resmi ditutup, bukan saat UFC membeli mereka, tetapi saat dunia mulai melihat bahwa di balik pertunjukan gladiator paling megah dalam sejarah MMA, terdapat bayangan gelap yang perlahan menghancurkan semuanya dari dalam. Pada tahun 2007, dunia MMA dikejutkan oleh kabar bahwa Zuffa, perusahaan induk UFC, resmi membeli Pride. Banyak fans merasa antusias. Mereka membayangkan pertarungan impian antara bintang UFC dan monster Pride akhirnya akan terjadi secara rutin. We get to see the great fights like Fedor versus Randy Couture, Shogun versus Chuck Liddell, Gomi versus George St. Pierre, Dan Henderson versus Anderson Silva,
Josh Barnett versus Andrei Arlovsky. Whatever the matchups might be, we finally now get to set the best matches ever. We, as an organization, Pride as an organization, and you, the fans, all benefit, and the fighters, to find out who really is the best fighter in the world. Tidak lama setelah akuisisi, Pride secara resmi ditutup. Brand yang pernah mengguncang dunia itu menghilang begitu saja. Bagi fans selama MMA, momen tersebut terasa seperti akhir dari sebuah zaman. Area megah Tokyo Dome tidak lagi dipenuhi suara teriakan penonton Pride. Musik orkestra yang dulu mengiringi masuknya petarung kini hanya menjadi kenangan. Kerajaan terbesar MMA Jepang akhirnya mati. Meski telah lama bubar, pengaruh Pride Fighting Championship masih terasa sampai sekarang. Banyak elemen modern MMA berasal dari inovasi yang mereka lakukan. Mereka membangun superstar, produksi entrance megah, storytelling rivalitas, hingga konsep pertarungan sebagai hiburan besar, semuanya dipopulerkan oleh Pride. Bahkan banyak fans veteran masih percaya bahwa atmosfer Pride belum pernah berhasil ditiru organisasi manapun. Pride terasa berbeda karena mereka membuat MMA tampak seperti mitologi. Setiap event terasa seperti pertempuran para monster. Setiap petarung terasa lebih besar dari kehidupan nyata. Dan mungkin itulah alasan mengapa Pride masih begitu dicintai hingga hari ini. Legenda mereka tidak pernah benar-benar hilang, walaupun organisasinya telah lama mati. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Wacau. Zombie bitch.